Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih bagi kalian yang telah subscribe channel ini. Bagi yang belum, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang penguatan ekonomi maritim. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan disebut juga negara maritim. Indonesia terdiri dari 17.504 pulau yang tersebar di sekitar garis khatulistiwa. Luas wilayah Nusantara Indonesia mencapai sekitar 8 juta kilometer persegi. Terdiri dari 75% wilayah perairan dan 25% wilayah daratan. Pembangunan ekonomi maritim memiliki peranan yang penting. Apakah alasannya? 1. Transportasi laut sangat penting karena 75% dari total muatan barang diangkut dengan moda transportasi laut. 2. Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang sangat potensial, namun belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal. Potensi ekonomi maritim. Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Secara garis besar, potensi ekonomi maritim dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sumber daya yang dapat diperbaharui atau renewable resources, seperti sumber daya perikanan beserta ekosistem laut. 2. Sumber daya yang tidak dapat diperbaharui atau non-renewable, seperti sumber daya minyak, gas, dan berbagai jenis mineral lainnya. 3. Jasa kelautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan nasional seperti transportasi laut, pariwisata bahari, energi terbarukan, industri kelautan atau maritim, dan jasa lingkungan laut. Beberapa contoh kekayaan Indonesia di bidang ekonomi maritim antara lain: 1. Pengembangan rumput laut. Rumput laut merupakan kekayaan sekaligus keindahan bawah laut untuk menarik wisatawan baik asing maupun lokal. Beberapa daerah memiliki keindahan bawah laut seperti Bunaken di Sulawesi Utara, Raja Ampat, Papua Barat, Labuan Bajo, dan Wakatobi. 2. Perikanan tangkap. Perikanan tangkap adalah usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar, laut, sungai, danau, dan badan air lainnya. Efek penangkapan ikan antara lain: A. Penghancuran habitat, B. Penangkapan ikan berlebih, dan C. Hilangnya keanekaragaman hayati. Hasil perikanan tangkap seperti ikan tuna biru, ikan cakalang, dan ikan terumbu. 3. Perikanan budidaya. Perikanan budidaya dioperasikan di daratan menggunakan kolam air atau tangki dan di badan air yang terpagari, sehingga organisme air yang dipelihara tidak lepas ke alam liar.
Budidaya perikanan meniru sistem yang terdapat di alam untuk membiakkan dan membesarkan ikan. Hasil perikanan budidaya seperti ikan mas, ikan lele, dan ikan bandeng. Kita akan bahas tentang kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan. 1. Pertumbuhan ekonomi secara tinggi dan berkelanjutan. 2. Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. 3. Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Dan 4. Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan ASEAN. 1. Kita lihat dari sektor pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan Indonesia. Namun dalam realita, industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor. A. Pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. B. Industri galangan kapal hingga saat ini belum berkembang. C. Sistem pelabuhan saat ini hanya berperan sebagai cabang atau ranting dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. D. Pelayanannya masih belum efisien dan belum produktif. E. Daya saing sumber daya manusia di sektor pelayaran masih relatif rendah. Kita akan melihat di sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Penangkapan ikan laut hampir semua pantai di Laut Nusantara. Akan tetapi, daerah tangkapan yang paling banyak adalah sebagai berikut. A. Perairan Selat Malaka yang berpusat di bagan Siapi-api. Ikan yang ditangkap adalah ikan terubuk. B. Perairan pantai Jawa Barat, Cilacap, Jawa Tengah, yang ditangkap ikan tenggiri dan rumput laut. C. Perairan Bitung, Sulawesi Utara, ditangkap ikan tuna atau cakalang atau tongkol. D. Perairan Kepulauan Solor dan Kepulauan Alor, Nusa Tenggara Timur, ditangkap ikan paus. E. Perairan Ambon, ditangkap ikan cakalang, ikan hias, dan rumput laut. F. Perairan Kepulauan Aru, Maluku, di perairan Dobo ditangkap udang laut besar dan mutiara. G. Perairan Kepulauan Banda, Kepulauan Kai, Maluku, banyak terdapat rumput laut, bunga karang, dan teripang. Kita lanjutkan dengan sektor wisata bahari anak-anak. Kepulauan yang indah dan lautnya yang mempesona adalah salah satu ciri khas dari tanah air kita. Objek wisata bahari di Indonesia antara lain 1. Taman Nasional Bunaken, 2. Kepulauan Seribu DKI Jakarta, 3. Pulau Nias dan Kepulauan Mentawai Sumatera, 4. Ujung Kulon dan Anak Krakatau Banten, 5. Kepulauan Raja Ampat Papua Barat, 6. Teluk Tomini Sulawesi Tengah,
Dan 7. Kepulauan Bali dan Lombok. 8. Pulau Komodo, Nusa Tenggara. Dan 9. Wisata Bahari Lamongan atau WBL Lamongan. Bagaimana strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia? 1. Strategi pembangunan berbasis kelautan atau Ocean Based Development seperti pelabuhan dan armada pelayaran. 2. Memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industri perkapalan diyakini akan mengurangi inefisiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. 3. Menyiapkan 5 pelabuhan besar dalam menyambut ASEAN Connectivity, yaitu Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, serta pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Yang keempat, menyiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan semua pihak. Karena regulasi tiap negara di ASEAN sangat berbeda-beda, maka diperlukan harmonisasi regulasi. 5. Penguatan kedaulatan maritim dan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk memperdalam wawasan kalian, silahkan kalian kerjakan kuis berikut ini. 1. Jelaskan pengertian ekonomi maritim. 2. Sebutkan 4 tujuan pembangunan di bidang kelautan. 3. Sebutkan 4 faktor yang menunjukkan bahwa industri pelayaran di Indonesia belum berkembang dengan baik. 4. Sebutkan 3 contoh objek wisata bahari yang terkenal di Indonesia. 5. Sebutkan 4 strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Video berikutnya kita akan membahas tentang penguatan agrikultur dan redistribusi pendapatan. Temukan video lainnya di Titik Agung Family dengan alamat sebagaimana tertera dalam video berikut ini. Terima kasih anak-anak dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.